Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, hadirin bangsa dan setanah air yang berbahagia. Penghargaan dan perlindungan harkat dan martabat adalah nilai yang wajib dirasakan oleh setiap insan masyarakat di Indonesia. Sebagaimana yang termuat dalam asas kemanusiaan pada butir sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nyatanya hadirin, harapan malah berbanding terbalik dengan realita. Ketika tidak ada jaminan bahwa masyarakat di Indonesia telah memanusiakan manusia. United Nations International Children's Emergency Fund atau yang biasa kita sebut dengan UNICEF menyatakan bahwa saat ini dan atau bullying telah menjadi isu global yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dan kisah Program for International Student Assessment tercatat Indonesia memiliki ranking 5 negara dengan kasus bullying tertinggi di dunia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Simponi BPA mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 28.831 kasus kekerasan terjadi pada anak. Bukan hanya sekedar angka. Jika kita berkaca pada fakta, dapat kita saksikan di berbagai media massa, bullying atau bullying telah terjadi di mana-mana. Pada bulan Mei 2025, siswa kelas 6 di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara viral di media sosial sebuah rekaman seorang anak yang dipukul dan ditendang oleh beberapa temannya hingga tersungkur ke tanah dan terluka parah. Jika hal itu terjadi pada generasi remaja, bukan hal yang mustahil bahwa perundungan atau bullying dapat merusak masa depan bangsa. Cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 akan sirna di depan mata, yang justru malah akan menciptakan generasi-generasi egois dan apatis, generasi yang bodoh dan tertinggal, generasi yang rasis dan radikal, yang harapannya dapat membangun bangsa, tetapi malah membuat bobrok dan menghancurkan negara. Naudzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, peranan keluarga dalam mengeliminasi perundungan di kalangan remaja sebagai judul sapaan kami pada kali ini, dengan landasan awal Quran Surah Al-Ahzab ayat 58 berikut ini. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات
mubina. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka buat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy dalam kitab tafsirnya Al-Misbah tulis 11 halaman 318 menjelaskan bahwa ayat yang menegaskan bahwa menyakiti orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat adalah perbuatan dosa. Pesan yang terkandung dalam ayat ini telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjalin hubungan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keadilan, dan penuh dengan kebenaran antar sesama manusia. Sebagaimana Islam yang telah mengajarkan kepada kita semua tentang hidup dalam kedamaian. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya Al-Munir, beliau menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat yang termasuk dalam konteks larangan. Dan larangan yang dimasukkan adalah menyakiti atau menuduh kaum mukmin pada dasar baik secara fisik maupun secara lisan. Dan beliau juga menyebutkan setidaknya ada beberapa penyebab diturunkannya ayat ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa ayat ini benar berkenaan dengan peristiwa terfitnahnya Aisyah dan Safwan bin Mu'attal. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah setelah terjadinya perang Mustalif. Sedangkan pada pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini benar berkenaan dengan orang-orang munafik yang saling menyakiti sahabat Ali radhiyallahu anhu dan menyebutnya dengan nama-nama yang tidak baik. Sejalan dengan ini, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Dewan hakim yang arif dan bijaksana, sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Sangat jelas sekali hadirin, hadis tersebut mengajak kita semua untuk menjaga ucapan dan perilaku kita agar apa yang kita ucapkan tidak menyakiti perasaan orang lain dan agar apa yang kita perbuat tidak membahayakan orang lain. Sayangnya hadirin, hingga sampai saat ini permasalahan perhubungan kian menjadi-jadi di dalam layar kaca penjuru bangsa. Di mana persoalan ini yang hari demi hari menyebabkan kualitas remaja semakin terdegradasi. Padahal hadirin, remaja atau para pemuda memegang peranan penting bagi keutuhan bangsa. Sebagaimana Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Remaja harapan bangsa, senjata untuk hadapi dunia, jangan sampai rusak raganya, akal dan jiwa untuk membangun negeri tercinta. Namun ironisnya hadirin, yang kita hadapi ini sangatlah berbeda, di mana banyak remaja dengan moral yang semakin terkikis, dengan segudang aksi dan pengalaman yang tragis, Dengan akal dan ilmu pengetahuan yang sangat tipis, menyebabkan aksi perundungan yang tak kunjung habis. Betul? Ada sebuah fiksi dan ilusi. Dan aksi perundungan tersebut dapat disebabkan merasa hebat sebab merasa paling kuat, merasa hebat sebab anak pejabat, dan merasa hebat sebab anak tanggung berat. Hal-hal tersebut akan terjadi tanpa henti
Jika tidak ada pendidikan karakter yang berlandaskan pendidikan dan agama, pendidikan karakter tersebut merupakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 berikut ini. Ya ayyuhalladzina وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jaganya malaikat-malaikat yang kasar dan gerah, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya Al-Maraghi jilid 10 halaman 198 kalimat Ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka sesuatu menjadi penghalang datangnya siksa api neraka dengan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan tercela serta memperkokoh keimanan agar tidak mudah terbujuk rayuan setan dan senantiasa untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisyihan pada volume 14 halaman 318 menjelaskan dakwah dan pendidikan berawal dari rumah, walaupun secara nasional tertuju pada ayah. Hadirin, dakwah tersebut adalah tanggung jawab orang tua di sebuah keluarganya, dan orang tua yang berperan penting bagi pembentukan karakter bangsa. Buya Hamka
Dalam kitab tafsirnya Al-Azhar, jilid 5, halaman 110 menjelaskan, keluarga merupakan pendidikan utama di setiap anak di dalam komponen keluarganya. Oleh karena itu hadirin, orang terus membimbing, mengarahkan, dan mengajarkan anaknya sehingga tercipta karakter baik di setiap anak yang memiliki wawasan mendunia dan dapat membangun bangsa. Hadirin, apa pentingnya pendidikan keluarga pada karakter bangsa? Sehingga pendidikan Indonesia Titi Hajar Dewantara mengaktualisasi proses pendidikan pium mengacu pada 3 pilar utama: cinta, raga, dan gaga. Bermakna bahwa pendidikan bukan hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga dapat mengasah intelektualitas, spiritualitas, dan moralitas. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami keluarga adalah unsur penting bagi pembentukan karakter bangsa, sehingga pada karakter perundungan yang kian merajalela. Sebagai kesimpulan, aksi perundungan tidak lain dan tidak bukan akan membuat tatanan masyarakat di Indonesia semakin merasa susah, resah, dan gelisah. Tetapi perundungan dan bullying dapat diatasi dengan penanaman karakter baik di setiap anak yang dilakukan oleh keluarganya. Oleh karena itu hadirin, bersama kita cegah perundungan dan bullying dengan menyatukan persepsi dan mengatakan Bariyong kami akan suninayo Kiful anfal mulalil mutanamirin. Stop kekerasan, katakan tidak pada bully. Ayo bapak, ibu, dan teman semua, kita hentikan perundungan remaja. Saling ingat, tolong, dan juga menjaga. Hentikan kekerasan, satu suara. Karena dengan menjaga para remaja dan pemuda, Indonesia pasti jaya. Allahu Akbar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Ilal liqa ma'as salama. Assalamualaikum warahmatullahi